Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengawali pertemuan di pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Jadi untuk ketua kelas 10 Muhammad Solihin, silahkan dipimpin untuk berdoa ya. Amin. Jadi bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan fokus dan memperoleh manfaat, sehingganya ilmu yang nantinya kita tangkap dari semua mata pelajaran hari ini bisa dipahami dan bisa diterima oleh anak-anak sekalian. Jadi pertama-tama Bapak akan membacakan daftar hadir pada hari ini. Yang pertama, Amelia Amanda hadir. Kemudian Eva Ismahotmawati hadir. Selanjutnya Fitriana Lestari hadir. Kemudian Kevin hadir ya. Selanjutnya Lutfiana Zahra hadir. Selanjutnya Muhammad Solihin hadir. Kemudian Aulia Zahra hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini semuanya hadir, artinya kita dalam keadaan sehat sehingganya bisa berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Jadi di jam pertama ini mapel fikih ya, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi sedikit mengulas materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Ya, benar sekali Kevin. Jadi materi minggu lalu kita membahas tentang macam-macam air ya. Jadi pembagian air itu ada berapa dan macam-macam air itu ada berapa, masih diingat semua ya. Jadi insya Allah masih diingat. Coba ada yang masih ingat nggak pembagian air itu ada berapa? Ya, Aulia Zahra, coba. Ya, betul sekali. Jadi pembagian air itu ada 4 ya. Yang pertama itu air suci, mensucikan. Kemudian yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga air mustakmal. Dan yang keempat air mutanajis atau air yang terkena najis. Jadi untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang berjudul metode menghilangkan najis. Jadi di sini najis itu ada beberapa bagian ya, yang artinya metode untuk menghilangkan najis itu sendiri ada beberapa cara. Jadi untuk menghilangkan najis atau hadas ya, di sini ada 3 diantaranya. Yang pertama berwudu ya. Kemudian yang kedua dengan mandi, baik itu mandi ini khusus untuk hadas besar ya. Jadi wudu untuk hadas kecil, kemudian mandi untuk hadas besar. Dan selanjutnya tayamum. Jadi kriterianya di sini wudu dan mandi menggunakan air, sedangkan bertayamum itu menggunakan debu. Dari 3 pembahasan inti ini nanti akan kita bahas satu persatu. Silahkan disimak LKS masing-masing ya, melanjutkan materi yang minggu lalu. Yang pertama wudu. Jadi wudu itu apa? Wudu adalah salah satu bentuk mensucikan diri dalam ajaran Islam yang dilakukan dengan menggunakan air. Jadi kalau secara istilah itu wudu mengalirkan air pada anggota wudu ya. Pada anggota wudu. Jadi
Wudu ini bertujuan untuk membersihkan anggota tubuh tertentu agar seorang muslim itu berada dalam keadaan suci sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun tawaf di Ka'bah. Jadi seperti itu pengertian wudu. Selanjutnya rukun wudu. Jadi ada 6 rukun wudu yang harus kita ketahui ya. Semua pasti sudah tahu ya. Rukun wudu itu ada 6. Jadi ke-6-6-nya ini kalau kita laksanakan ya insya Allah wudu kita sah. Tetapi apabila satu ada yang tertinggal atau enggak kita laksanakan, artinya wudu kita enggak sah. Kita pahami bersama. Yang pertama itu niat. Jadi niat ini di dalam hati, artinya pelaksanaannya itu ketika kita bersamaan dengan membasuh muka. Jadi ketika kita ambil wudu terus membasuh muka itu dorong hatinya itu niat terus kemudian membasuh wajah. Jadi ini tadi bersamaan dengan niat seperti itu. Kalau niat terdahulu baru membasuh wajah bagaimana? Ya lebih utama ketika kita membasuh wajah itu bareng dengan kita dalam hati mengucapkan niat wudu. Selanjutnya yang nomor 3 itu membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi ketika memakai lengan panjang itu harus kita sisihkan baju lengan kita itu sampai sini. Artinya sini ini harus basah ya. Sini ini harus basah. Kan kebanyakan biasanya menyingsingkan pakaian itu cuma sampai sini. Nah ini kalau ini nggak kebasuh nggak sah artinya. Jadi hingga siku ini harus basah terkena air itu sampai sini juga ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap ya, bukan membasahi rambut. Biasanya kalau yang banyak kita tahu itu perempuan itu cuma rambutnya dikeluarkan sedikit terus kita basahi. Itu enggak sah ya. Artinya membasuh sebagian, mengusap sebagian kepala, artinya ya kepala ini ada rambut ini harus kita basahi ya. Harus kita basahi seperti ini. Baru itu sah. Artinya jangan cuma rambut tapi kulit kepala ini harus kita usap seperti itu. Paham ya? Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, jadi mata kaki itu yang menonjol ini ya, itu mata kaki itu juga harus kita basuh atau basah terkena air. Dan yang terakhir tertib. Tertib ini artinya dari niat membasuh wajah ini berurutan ya, enggak dari niat langsung membasuh kaki atau dibalik-balik itu namanya enggak tertib itu. Jadi kriteria tertib ini ya rukun wudu ini berurutan, artinya mulai dari niat basuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap bagian kepala dan membasuh kedua kaki. Itulah rukun wudu. Selanjutnya sunnah wudu. Jadi ada beberapa hal yang termasuk dalam sunnah wudu ya. Yang pertama menjawab basmalah. Kita ketika mengambil air terus mengucap bismillahirrahmanirrahim itu adalah sunnah hukum. Kemudian membasuh kedua telapak tangan di awal seperti ini. Bismillah membasuh. Biasanya kan seperti ini kita ketika sebelum kita mengusap wajah ya, itu sunnah juga. Kemudian bersiwak atau membersihkan gigi. Jadi sebelum wudu kita gosok gigi dulu, itu masuk sunnah. Selanjutnya membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. 3 kali artinya membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, itu termasuk dalam sunnah. Dan mendahulukan anggota yang kanan. Jadi ketika berwudu kita disunahkan itu membasuh anggota yang kanan terlebih dahulu. Seperti itu sunnah berwudu. Kemudian
hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu? Yang pertama itu keluar sesuatu dari salah satu jalan. Jalan ini kubul atau bubur, jadi jalan depan ataupun belakang, artinya baik itu kita buang air kecil atau buang air besar, itu yang dikeluarkan pun dalam bentuk apapun itu membatalkan wudhu. Contohnya kalau kencing kan kita mengeluarkan air, artinya itu benda yang nyata ya. Sedangkan kalau beda dengan kentut, kalau kentut kan cuma anginnya, tetap membatalkan wudhu ya. Jadi segala apapun yang keluar dari dua jalan tersebut itu dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal itu bisa karena tidur atau karena mabuk ya, itu otomatis membatalkan wudhu kita. Dan yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tangan atau tangan. Ini juga membatalkan wudhu ya. Kita nggak sengaja ataupun sengaja menyentuh kemaluan dengan tangan kita sendiri, itu batal wudhunya ya. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, jadi bersentuhan seperti ini ya, langsung bertemu seperti ini. Tapi kalau salah satu dihalangi dengan kain, atau yang salah satunya pakai baju lengan panjang, itu enggak batal wudhunya. Tapi ketika kulit dengan kulit sudah berjabat tangan seperti ini, itu wudhunya batal, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kelima, keluarnya darah, nanah atau cairan lain dari tubuh ya. Jadi ketika kita sedang suci setelah berwudu, terus kita mengerjakan apa, terus tergores tangannya mengeluarkan darah, nah itu otomatis wudhu kita batal ya. Dan selanjutnya muntah juga membatalkan wudhu. Dan yang selanjutnya tertawa terbahak-bahak saat sholat ya, otomatis jadi bukan hanya wudhu tapi sholatnya pun juga batal. Dan yang terakhir murtad, artinya keluar dari agama Islam, seketika itu wudhunya batal. Jadi itu tadi pembahasan tentang wudhu ya. Yang selanjutnya mandi ya. Jadi bersuci yang kedua dengan mandi. Jadi mandi dalam ajaran Islam adalah tindakan membersihkan seluruh tubuh dengan menggunakan air ya. Dalam istilah syariat, mandi sering disebut ghusl dan dilakukan untuk menghilangkan hadas besar atau mensucikan diri sesuai tuntunan agama. Jadi mandi ini dikhususkan untuk yang berhadas besar ya. Berhadas besar itu apa saja? Yang pertama di sini mandi wajib ya. Jadi mandi ini dilakukan karena suatu sebab yang mengharuskan seseorang muslim mensucikan diri dari hadas besar. Jadi ketika seseorang berhadas besar itu nggak cukup dengan kita berwudu ya. Harus kita mandi besar namanya. Jadi penyebabnya itu apa saja? Yang pertama itu keluar mani ya. Keluar mani baik karena mimpi basah ataupun hubungan suami istri, itu hadas besar ya, wajib mandi. Kemudian setelah haid atau nifas, jadi seseorang perempuan setelah selesai masa haid 7 hari itu berhenti sudah darah haidnya, itu harus mandi terlebih dahulu agar bisa melaksanakan sholat. Karena kalau tidak mandi besar ya belum suci namanya gitu, nggak cukup dengan berwudu terus suci, enggak gitu. Kemudian setelah berhubungan suami istri, istilahnya itu jima ya, berjima itu berhadas besar juga dan harus mandi besar. Dan yang selanjutnya meninggal dunia, jadi memandikan jenazah, itu mandi jenazah bagi yang masih hidup. Jadi meninggal dunia juga termasuk dalam mandi besar. Itu jenis-jenis mandi. Yang selanjutnya mandi sunnah.
Jadi ada yang mandi wajib, mandi besar yang wajib, ada yang mandi sunnah. Mandi sunnah ini juga dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk kesucian tambahan atau untuk ibadah tertentu. Beberapa mandi sunnah antara lain sebelum sholat Jumat, itu sunnah ya. Jadi sunnah kita niat mandi sunnah sebelum sholat Jumat. Kemudian sebelum sholat Idul Fitri itu juga termasuk dalam mandi sunnah. Kemudian ketika masuk Islam, jadi orang awam ya, yang baru masuk Islam itu disunahkan untuk mandi. Kemudian setelah memandikan jenazah itu kita juga disunahkan untuk mandi. Dan sebelum ihram dalam ibadah haji dan umrah. Selanjutnya rukun mandi. Jadi mandi tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun berikut. Yang pertama itu niat ya. Jadi sama ketika kita membasuhkan air mulai dari kepala ini, kita sudah mulai berniat dalam hati kita, niat mandi besar atau mandi wajibnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi baik rambut dan lipatan kulit. Jadi kalau kita mandi wajib itu jangan cuma berdiri, jadi kita harus jongkok juga, karena ada lipatan di bagian pantat itu ya. Kalau kita berdiri itu nggak akan basah merata, itu nggak akan. Jadi kita juga harus jongkok ataupun kita juga harus berdiri untuk meratakan air ke seluruh tubuh seperti itu. Itu rukun mandi ya. Rukun mandi cuma dua itu. Kemudian sunnah mandi. Yang pertama membaca bismillah ya. Tentu sebelum niat kita baca bismillah, dan membasuh tangan, membersihkan bagian kemaluan. Jadi kita cepok dulu lah gitu. Selanjutnya berwudu. Jadi sebelum kita mandi wajib kita disunahkan untuk berwudu dahulu. Selanjutnya membasuh kepala sebanyak 3 kali, memastikan air mengenai kulit kepala. Itu termasuk sunnah mandi. Dan yang selanjutnya membasuh seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan kemudian kiri. Jadi bagian kanan terlebih dahulu, baru bagian kiri. Jadi itu, paham ya? Dan yang terakhir tayamum. Jadi tayamum itu apa? Tayamum adalah bentuk mensucikan diri dalam Islam sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak memungkinkan menggunakan air. Jadi tayamum bisa kita lakukan apabila kita sedang beruzur ya. Contohnya ketika seseorang yang sedang sakit, kemudian akan bahaya sekali ketika kulitnya terkena air, itu dia boleh bertayamum. Jadi kondisi seperti apa seorang diperbolehkan bertayamum? Ya seperti itu tadi, orang yang sedang sakit atau uzur gitu, atau yang sedang demam tinggi. Jadi ketika kena air malah tambah parah sakitnya, nah itu kita diperbolehkan untuk bertayamum ya. Tayamum ini dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih sebagai media pensucian. Itu jadi menggunakan debu ya. Itu. Sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Jadi seseorang diperbolehkan tayamum itu disebabkan karena apa saja. Yang pertama itu tidak ada air ya. Artinya umpamanya sholat maghrib kita tidak mendapatkan air, kemudian kita cari. Nah, waktu kita mencari itu kira-kira mencukupi atau tidak. Ketika kita cari terus waktu sholat maghrib itu habis kira-kira, nah kita boleh bertayamum seperti itu. Artinya seseorang boleh bertayamum ketika orang tersebut sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan, itu boleh bertayamum. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Ini artinya dalam kondisi yang seperti tadi Bapak jelaskan, atau dalam keadaan sakit ataupun dalam uzur
atau membahayakan ketika seseorang itu bersentuhan dengan air. Dan yang ketiga, kondisi yang tidak memungkinkan ya. Di sini seperti cuaca ekstrim atau air yang tidak hanya cukup untuk mendesak seperti ini. Ada air tapi cuma sedikit dan itu cukup untuk kita minum saja mamanya. Nah itu lebih baik kita bertayamum gitu. Jangan dipaksakan kita wudhu dengan menggunakan air, karena seperti ini, tayamum itu berlaku untuk satu sholat saja. Artinya seperti ini, ketika wudhu ya, wudhu ini ketika kita belum batal itu kita masih boleh atau sah melaksanakan sholat selanjutnya kalau wudhu ya. Tapi ketika tayamum ya, tayamum untuk sholat zuhur umpamanya, itu sudah sholat zuhur sudah, ketika nanti asar kita tayamum lagi, asar kita mau sholat ya kita tayamum lagi, walaupun dari zuhur itu kita belum batal, tapi kita harus bertayamum lagi, karena khusus tayamum ini hanya berlaku untuk satu waktu sholat saja, seperti itu. Tata cara tayamum, jadi yang pertama itu membaca niat tayamum ya, berbarengan dengan mengusap wajah gitu. Dan yang ketiga mengusap kedua tangan hingga siku sama seperti ini. Dan yang keempat taktib itu. Jadi tayamum ini cuma wajah dan tangan ya, nggak ada sebagian kepala, nggak ada membasuh kaki, nggak ada. Artinya cuma mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga siku. Dan yang terakhir tertib. Yang terakhir hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi tayamum batal karena hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini sama ya, kurang lebih sama dengan yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu jalan kubul ataupun dubur, itu batal tayamum. Kemudian tidur lelap, pingsan atau hilang kesadaran, itu batal tayamum. Kemudian menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Jadi kita udah tayamum nih ya, udah tayamum, mau sholat hujan terus, nah kan itu otomatis ada airnya, nah itu batal tayamum kita lanjutkan dengan wudhu dengan air seperti itu. Jadi dari paparan yang Bapak sampaikan ya, cara-cara atau metode menghilangkan najis ini, kalau ada yang belum paham atau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Ya Aulia Zahra, bertanya apa? Ya, jadi pertanyaan Aulia Zahra ini hal-hal yang membatalkan wudhu ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau seseorang itu hilang akalnya karena tidur ya, ketika ada hal yang membatalkan hilangnya akal, ini kriterianya banyak ya Zahra. Jadi yang pertama itu hilang akal karena tidur ya, tidur kan kita nggak ingat apa-apa ya, nggak sadar, itu otomatis batal wudhunya. Kemudian mabuk, biasanya mabuk itu pikiran terganggu, artinya kita nggak sadar dengan diri kita yang sesungguhnya, jadi itu otomatis membatalkan wudhu seperti itu. Jadi paham ya Aulia Zahra ya. Kemudian yang lain, kalaupun ada yang ditanyakan, kalau nggak ada, Bapak akan menguji pemahaman kalian dengan beberapa pertanyaan ya. Coba Fitriana Lestari, Bapak tanya rukun wudhu tadi ada berapa? Ya benar ada 6. Coba sebutkan. Ya betul sekali ya.
Selanjutnya solihin, coba mandi dalam Islam tadi apa? Pengertian mandi dalam Islam. Ya, betul sekali. Jadi kalau Bapak lihat ya rata-rata sudah bisa memahami ya dan paham apa yang Bapak sampaikan tadi. Intinya itu metode-metode dalam menghilangkan najis ataupun hadas ya. Jadi karena waktu kita sudah habis ya, jadi alhamdulillah pertemuan kali ini berjalan dengan lancar ya. Kita ada 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang wudhu, kemudian tentang mandi dan tayamum ya. Bapak harap nanti di rumah dipelajari kembali, dibaca kembali materinya agar tidak lupa, karena bagaimanapun kita menulis materi atau kita punya LKS, tapi kalau buku tidak dibaca lagi di rumah ya kita pun materi yang kita ingat sekarang itu akan lupa nantinya, minggu depan akan lupa. Jadi Bapak harap di rumah nanti dibaca kembali, dipahami kembali, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Bila terdapat kekurangan dalam Bapak menyampaikan materi, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.